Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita dapat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tema minggu kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung, ya Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan ayat 3. Kasih-Mu yang Kau beri, letaklah kasih sayang-Mu dengan sang surya yang Kau beri, dan sawah ladang yang subur yang Kau beri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 27 ayat 4. Haleluya hari Minggu. Kesukaanku, tutur kata dan
ibadah kita hari ini tertulis dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 172, ayatnya yang kedua dengan ketiga. Yesus terang dunia, terangi. Hapuslah ya Tuhan semua dosaku, Kau sudah kurbankan darah kudus-Mu, takkan ku lupakan selama hidupku. Kau telah disalibkan karena dosaku. Tubuh, roh, dan jiwa dan tenagaku jangan milik dosa, tapi milik-Mu. Ku tetap setia taat padamu, agar berbahagia aku murid-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi Yesus yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 5 ayat 5, Mari puji Tuhan. Allah sumber keadilan bagi kaum yang lemah. Roti surga diberikan agar umatnya kenyang. Yang tertindas tertekan dibebaskan Tuhannya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Matius 23 ayat yang ke-23 sampai dengan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 229 ayat 1 dan ayat 3. Berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka yang tak jalan bersama dengan orang yang durhaka, yang tak ada imannya, yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau duduk bersama dengan para penista. Pada masa penghakiman, orang fasik sengsara
orang yang setia, diberi mahkotanya. Orang fasik dan berdosa pasti dibinasakan, tapi orang yang beriman bahagia selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu mulai malam hingga pagi. Engkau telah memberikan kami kesehatan, hingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan beribadah. Begitu juga ya Tuhan, di dalam satu hari ini, Engkau-lah yang memberikan kami kesehatan, supaya kami bisa menerima ibadah kami dengan baik. Begitu juga ya Tuhan kepada para halado yang berada di tempat ini juga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ampunilah mereka supaya mereka layak menjadi anak-anak-Mu. Begitu juga ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mau menyampaikan firman-Mu, terkhususnya ya Tuhan kepada jemaat-Mu juga ya Tuhan yang mengikuti ibadah online ini juga. Berkati mereka, apapun aktivitas mereka, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Begitu juga ya Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami. Begitu juga ya Tuhan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka dalam satu hari ini, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Begitu juga ya Tuhan kepada jemaat-Mu dimanapun yang berulang tahun dalam satu hari ini, Engkaulah yang mengurapi mereka, dan Engkaulah yang memberikan sukacita kepada keluarga mereka, supaya mereka hidup menjadi garam dan terang dunia. Begitu juga ya Tuhan kepada kami juga yang berkumpul di tempat ini, Engkaulah yang memberikan kesehatan, Engkaulah yang memberikan damai, supaya kami bisa hidup berdamai dengan adil. Begitu juga ya Tuhan kepada saudara-saudara kami juga kami berdoa, orang yang sakit juga ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Tuhan, kami juga orang yang berdosa, hapus kala itu supaya tidak terhalang yang anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750, ayat 1 dan seterusnya, Di Hatiku Ya Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dapat kita pahami, dapat kita terima dan artikan nats ini untuk kita masing-masing, bahwa
apa yang diinginkan oleh Allah. Allah sebagai Allah yang berkuasa, Allah sebagai Allah yang menciptakan manusia dan yang mengizinkan kita berada di tengah-tengah dunia ini. Dan Allah yang melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah jugalah yang melindungi sekaligus yang menyelamatkan kita di tengah-tengah ketidakmampuan kita keluar dari dosa. Oleh karena itu, Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang cemburu, sehingga Dia dengan perintahnya, dengan firman-Nya mau mengatakan kepada manusia yang Dia ciptakan itu supaya jangan lari dari padanya, tetapi supaya tetap taat dan setia kepada Allah yang berkuasa, yang menciptakan, yang melindungi, dan yang memenuhi kebutuhan kita itu. Inilah yang pertama yang mau kita lihat di dalam firman ini, yang mau Dia sampaikan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada Raja Yehuda dan bangsa-bangsa atau rakyatnya, pegawai-pegawainya di dalam firman ini. Seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Itu jugalah yang mau dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya untuk disampaikan Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Apa yang dikatakan Allah untuk disampaikan oleh Nabi Yeremia? Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang pilihan Allah, oleh kita sebagai anak-anak Allah. Keadilan dan kebenaran yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan? Keadilan dan kebenaran yang bagaimana juga yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini? Tentu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan dan kebenaran yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang sudah kita terima juga melalui keadilan dan kebenaran yang Allah sudah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Allah melihat tidak ada yang dapat lepas dari dosa dan keterpurukan kita, sehingga Allah mau membenarkan kita. Sehingga Allah memberikan keadilan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mau datang ke dunia ini, menderita, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itulah keadilan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, keadilan dan kebenaran yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melingkupi kehidupan kita, yang memimpin kita, inilah yang harus kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana melakukan keadilan dan kebenaran itu sebagai anak-anak Allah? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan dan kebenaran yang diinginkannya untuk anak-anak Tuhan,
untuk orang-orang yang dikasihaninya, yang sudah diselamatkannya. Dia menginginkan keadilan itu adalah hukum Taurat dan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita. Sebagaimana Allah yang memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk memberitakan firman Tuhan kepada Raja Yehuda dan rakyatnya, itu jugalah yang menjadi keadilan dan menjadi tanggung jawab kita untuk kita suarakan, untuk kita beritahukan, untuk kita sampaikan kepada semua orang. Firman Tuhan menjadi tugas yang harus kita hidupi dan lakukan di dalam kehidupan kita. Keadilan dan kebenaran itu yang sudah kita terima, yang harus kita sampaikan juga kepada semua orang. Ini harus menjadi tugas tanggung jawab kita. Sebagaimana Yesus yang menderita untuk memberikan keadilan, menyelamatkan kita dari dosa dan perbuatan kita. Dia mau mati untuk kita, dan ini jugalah yang menjadi kehidupan orang-orang percaya. Kita harus berjuang, berusaha, walaupun menghadapi penderitaan sebagaimana yang Yesus hadapi di dalam penderitaan untuk keselamatan dunia. Ini pun yang harus kita lakukan. Walau berjuang, berusaha untuk memberitakan firman Tuhan itu ke seluruh penjuru dunia. Walau menghadapi penderitaan, kita harus memberitakan firman Tuhan. Itulah yang pertama yang mau kita lihat di dalam firman ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Yang kedua, di dalam firman ini kita mau melihat sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu, yang untuk mau mewujudkan keadilan dan kebenaran itu. Supaya di dalam keadilan dan kebenaran, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Apa yang mau kita pahami, yang mau kita lakukan di dalam keadilan yang sudah kita terima, yang menjadi kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Tentu keadilan yang sudah kita terima itu, yang baik, yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita ini. Kita jangan lupa bahwa keadilan dan kebaikan yang kita terima itu bukan karena jerih payah kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua yang kita terima itu adalah belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, supaya keadilan itu tidak kita salah gunakan, tidak sia-sia yang kita terima dengan menindas orang asing, dengan memperlakukan kekerasan, pemerasan terhadap orang asing, baik itu yatim dan janda, baik juga kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita mengenal bahwa keadilan yang kita terima itu, hendaklah keadilan itu juga kita lakukan untuk kebaikan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
pada suatu hari ada orang yang belum kita ketahui, belum kita kenal atau orang asing, yang mungkin dia membutuhkan pertolongan, bantuan, atau bahkan doa, motivasi dari kita. Dia menginginkan itu dari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Lalu ketika kita berjumpa dengan orang itu yang membutuhkan bantuan, pertolongan, doa dari kita, apakah kita tidak menerimanya? Atau kita mengatakan tidak ada waktu untukmu? Inilah yang harus kita lakukan. Berikan waktumu untuk menerimanya. Kalaupun kita tidak bisa memberikan bantuan kepadanya, setidaknya kita bisa memberikan motivasi atau mendoakan dia supaya dia menerima keadilan dan kekuatan pengharapan hidup di dalam kehidupannya ini. Melalui doa kita, melalui motivasi yang kita berikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam melakukan keadilan dan kebenaran itu, yang menjadi keadilan dan kebenaran kita yang berikutnya adalah taat dan setia. Sebagaimana Nabi Yeremia yang taat dan setia kepada firman Allah, dan yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus yang taat dan setia sampai mati untuk keselamatan semua bangsa. Taat dan setia inilah yang paling utama diinginkan oleh Allah untuk bangsa Israel. Ketaatan dan kesetiaan inilah yang paling utama diinginkan oleh Allah untuk orang-orang yang diselamatkan, bagi anak-anak Allah. Sebab murka Allah terhadap Yehuda, terhadap orang-orang Israel akibat karena ketidaksetiaan, akibat karena ketidaktaatan, akibat karena kemurtatan bangsa itu kepada Allah. Allah murka bagi orang-orang yang meninggalkan Dia. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan yang sudah menyelamatkan kita dan yang mengizinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di situasi yang sangat-sangat kita khawatirkan, sebagaimana virus corona yang belum berakhir juga, bahkan lebih bahaya lagi. Keadaan itu mengingatkan kita supaya kita selalu taat dan setia, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk selalu berdoa, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Allah di dalam kehidupan kita. Ketaatan dan kesetiaan inilah yang menjadi tanggung jawab dan yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan dan kebenaran, ketaatan dan kesetiaan yang diinginkan di dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya,
Kita mau aplikasikan, kita mau gambarkan di dalam kehidupan kita ini. Di tengah-tengah pandemik virus corona. Ketika engkau sehat hari ini, ketika aku sehat hari ini, berikanlah kesehatan itu juga, keadilan itu juga kepada sesamamu. Itu juga menjadi keadilan dan kebenaran bagi kita. Dan bagaimana caranya? Dengan cara yang bagaimana? Tentu dengan cara yang dihimbaukan oleh pemerintah. Mencuci tangan, memakai masker. Menjaga jarak. Bekerja dari rumah. Dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian keadilan itu. Bukan untuk mencemarkan atau memberikan penyakit kepada yang lain. Tetapi kita saling menjaga. Yang baik yang kita terima, yang baik itu jugalah yang kita berikan kepada semua orang. Dan ketika kita tidak dalam kondisi baik pun, bukan kondisi yang tidak baik itu yang mau kita berikan kepada sesama kita. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah menerima firman Tuhan, sebagai orang yang menjadi pilihan Allah, yang tidak baik itu jangan kita berikan kepada orang. Karena kita sudah tahu yang tidak baik itu harus kita tinggalkan, maka yang baik itulah yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena firman Tuhan yang sudah sampai kepada kita hari ini, yang menguatkan kita, yang memerintahkan kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Di dalam firman Tuhan itu, hendaklah kita juga mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Mewujud nyatakan keadilan dan kebenaran itu, wujud dari cinta kasih Allah yang sudah memberikannya kepada kita melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Karena cinta dan kasih-Mu kepada kami, Tuhan masih tetap dan selalu menyertai kami melalui firman-Mu yang hidup untuk menjadi bekal, senjata di dalam kehidupan kami. Mengetahui, mengenal dan melakukan apa yang baik di dalam firman-Mu itu. Memberitahukannya kepada semua bangsa, ke seluruh penjuru dunia. Supaya di dalam firman-Mu itu terdapat sukacita. Dan di dalam firman-Mu itu juga ada keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah memilih dan memakai kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian HKBP nomor 248 ayat 1 dan seterusnya, selama hidup di dunia, sambil mengumpulkan persembahan.
Berjulanglah dan berkaryalah dalam pekerjaanmu sehari-hari. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban persembahan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidup kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.